Di tengah badai hidup, ku punya Tuhan yang membelaku. Saat ku tak berdaya, Kau di pihakku. Terima kasih Tuhan, di dalam hadirat-Mu ku rasakan dekat padamu. Hanya di dalam-Mu ku tak
Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini bahwa Kau kumpulkan kami di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan Kau hadir bersama-sama dengan kami, karena firman-Mu mengatakan 2 atau 3 orang berkumpul, maka Roh-Mu hadir bersama-sama dengan kita. Terima kasih Bapa untuk semua tim yang sudah berada di tempat ini. Terima kasih juga untuk participants yang telah bergabung di dalam Bindoman Zoom ini. Kami percaya Tuhan berkat-Mu turun atas mereka pribadi lepas pribadi. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami siap hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau memberkati Bapak Vincent sehingga dia menyampaikan semuanya itu sesuai dan seturut kehendak-Mu. Biarlah Kau urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga apa yang disampaikan semuanya itu hanya berasal daripada-Mu saja. Inilah kami Tuhan, biarlah acara ini diberkati dari awal, pertengahan hingga akhir, dan kami menjadikan anak-anak-Mu yang duduk diam manis untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kami persilakan Pak Vincent. Oke, baik. Selamat pagi. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, ini lebih banyak ibunya, jadi bapaknya sekali, ibunya panjang. Selamat pagi semuanya. Nah, seperti biasa kalau saya mau menyampaikan firman, saya mau ngecek dulu apakah yang mendengarkan semua masih hidup, ya toh? Jangan-jangan sudah tidak hidup. Maka yang merasa masih hidup, tolong video dinyalakan. Yang masih hidup saja, untuk yang masih hidup saja. Yang tidak hidup tidak usah. Nah, ya, saya mau semuanya. Ya, selalu kalau saya bawakan firman online, saya mau semua yang, ya toh? Kalau offline kan saya bisa lihat orangnya, ini kan nggak bisa. Jadi saya mau semua video dinyalakan dulu, meskipun sebentar. Yang masih hidup ya, yang merasa masih hidup. Oke. Sekarang yang merasa masih hidup, video dinyalakan. Anda tersenyum yang paling lebar dan dada-dada. Pumpung masih bisa tersenyum ya. Kalau sudah tidak hidup, jangan tersenyum, menakutkan. Pumpung masih hidup, tersenyumlah selebar mungkin ya. Kalau sudah di dalam peti mati, jangan tersenyum. Anak cucu lari semua. Mumpung masih hidup, tertawa, tersenyum. Amin. Amin ya. Sekarang, Anda semua masih hidup ya? Masih ya? Yakin ya? Yakin. Oke, yakin. Sekarang saya tanya, siapa yang masih hidup, tapi yakin suatu saat pasti akan mati? Angkat tangan. Yang yakin suatu saat pasti mati, angkat tangan. Oh, ada yang tidak yakin kalau mati. Yakin ya? Puji Tuhan. Tandanya yang mendengarkan ini manusia ya toh. Kalau ada yang tidak akan mati berarti vampir atau Dracula itu tidak mati katanya ya toh. Nah, Anda semua dan saya pasti mati. Tapi kenapa? Sudah tahu pasti mati, tapi kok ini wajahnya kok berbinar-binar semua, penuh sukacita. Ya toh? Sekarang saya tanya, siapa yang yakin kalau mati masuk surga? Angkat tangan. Wah, ada yang tidak yakin. Wah, rugi jadi Katolik kalau mati nggak masuk surga. Yakin, itu yang membuat hidup Anda dan saya sukacita, betul? Karena janji hidup yang kekal yang diberikan Yesus kepada Anda dan saya, kalau kita percaya kepadanya, betul? Barang siapa percaya kepadaku, dia memperoleh hidup yang kekal. Yang berjanji itu Allah, jadi tidak mungkin dia ingkar janji. Amin. Amin. Nanti kalau Anda dan saya kan tadi pasti mati ya. Kalau suatu saat mati tidak masuk surga, saya yang mimpin demo. Ya, kita demo bareng-bareng. Kita kerutuki Yesus ya toh. Sudah mau jadi Katolik. Kok mati tidak masuk surga ya? Oke, jadi kita kerahkan 10.000 orang untuk demo di surga. Kalau kita sampai tidak masuk surga. Amin. Maka saya bertanya sekali lagi. Siapa yang yakin suatu saat pasti mati? Angkat tangan. Nah, siapa yang yakin kalau mati pasti masuk surga? Angkat 2 tangan. Yang sangat amat yakin, tepuk tangan. Yeah. Ya, itulah yang membuat Anda dan saya selalu sukacita. Amin. Janji Tuhan itu, bagaimana hidup kita, bagaimana perjalanan hidup kita. Ya, tetapi kita dijanjikan hidup yang kekal. Anda dan saya ini anak-anak Allah. Kita sudah punya kapling di surga. Nanti kalau kita mati, itu kita tidak piknik. Betul?
Tetapi kita pulang ke rumah Bapak, pulang. Berarti sudah ada kamarnya. Bapak Ibu, ini saya lihat Anda-Anda ini banyak yang umurnya sudah 60 tahun ke atas, ya toh? Bahkan mungkin 70 tahun ke atas. Mungkin banyak anak-anaknya sekarang sudah pindah luar kota, kawin sendiri-sendiri, betul? Tapi suatu saat anak-anak itu pulang ke rumah Anda, mereka tetap pulang ke rumah, betul enggak? Betul enggak? Karena mereka anak-anak, bukan pulang kos, betul? Sama. Setelah nanti kita di dunia ini, kita pulang ke rumah Bapak, kita pulang ke rumah. Kita pulang ke rumah, kita tidak dolan. Betul ya? Kalau anak Anda ke rumah Anda itu tidak dolan, itu pulang ke rumah. Betul? Ya? Oke. Nah, jadi tadi Anda yakin suatu saat mati, Anda yakin kalau mati masuk surga. Pertanyaannya, siapa yang mau cepat-cepat masuk surga? Oh, enggak ada. Saya juga nggak mau ya toh. Ya yakin Pak mati masuk surga ya toh. Tapi kue tio masih hauze, betul ya? Kue tio apeng masih enak Pak. Ya toh, rujak cengur isih enak Pak. Ojo kesusu nang surga ta. Di surga belum tentu ono bakmi apeng. Belum tentu ono rujak cengur ya toh. Betul ya? Maka betul hidup jangan ingin mati, nanti sudah bisa mati sendiri. Ya. Baik Bapak Ibu. Anda dan saya diselamatkan Yesus. Anda dan saya yakin kita punya hidup yang kekal. Itu keyakinan seorang Kristiani. Ya. Dan bukan karena Anda dan saya baik, tapi karena Yesus baik dan sudah menebus Anda dan saya. Maka Anda dan saya diselamatkan. Itulah sumber sukacita seorang Kristiani. Betul? Nah, tetapi pertanyaannya, sudah tahu nanti kalau mati itu masuk surga, ketemu Tuhan, pulang ke rumah Bapa, tapi tetap kita takut mati. Betul? Betul ya? Saya tidak tahu kalau ada di antara Anda yang tidak takut mati, tapi minimal saya masih takut mati. Dan saya yakin yang hadir di sini, semua kebanyakan takut mati. Buktinya apa? PD-nya lewat Zoom. Betul ya? Anda PD lewat Zoom kan karena takut mati. Toh. Kalau nggak takut mati, kumpul-kumpul saja. Nggak usah pakai masker, nggak usah, betul ya? Anda ini sekarang di rumah terus, sampai nggak ketemu-temu, betul ya? Kepilih ngobrol aja sampai nggak ketemu. Itu kan gara-gara takut mati. Ya enggak? Betul enggak? Sampai kemana-mana pakai masker, semua disemprot-semprot, gitu. Anak, suami, semprot semua, gitu. Saya tuh kalau makan apa-apa, saya disemprot. Gitu. Mau apa disemprot, pulang dari kantor disemprot, saya bilang, Mam, ini saya habis ini bisa iritasi, saya bilang gitu ya. Semprot terus. Nanti kalau setir, habis kasih uang parkir, semprot-semprot. Nanti apa semprot-semprot, saya bilang, wah ini kita hidupnya jadi semprot-semprot. Semua disemprot alkohol terus itu loh. Ya, itu kenapa? Kita takut mati. Betul? Nah, itu sesuatu yang sangat manusiawi. Sangat manusiawi. Tetapi menurut saya, ya, ini yang perlu kita cermati. Supaya itu tidak membawa dampak buruk. Karena apa? Ada yang orang, kalau kita hanya takut mati itu cengli lah. Betul ya? Cengli lah. Itu wajar, itu manusiawi. Tapi jangan sampai, nah ini yang banyak terjadi saat ini. Sampai pada depresi, kecemasan yang berlebihan, tidak bisa tidur, kehilangan sukacita. Maaf Bapak Ibu, ini hanya di Semarang ya, Surabaya mungkin tidak ada. Sekarang ini sedang banyak orang yang depresi. Dan maaf, yang depresi itu bukan orang yang nggak punya duit. Justru orang yang duitnya banyak ini pada depresi. Kenapa? 8 bulan nggak boleh kemana-mana, itu bisa buat orang depresi. Punya duit tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Betul? Takut, cemas, ketemu orang aja takut ya. Itu ada teman saya, maminya tuh saking takutnya sampai dikunjungi anaknya aja nggak mau loh. Sana di luar, jangan dekat-dekat, di luar. Gitu. Jadi kalau kasih makanan tuh suruh tinggal di luar, nanti anaknya pergi baru maminya ngambil gitu loh. Sampai seperti itu. Akibatnya apa? Stres. Maminya stres. Depresi. Nggak enak makan, nggak enak apa. Tadinya seneng ini, jadi nggak nafsu ini. Jadi malah saya bilang, lah ini orang mati kok malah golek mati. Betul ya? Jadi katanya di rumah terus itu untuk hidup, tapi di rumahnya penuh dengan depresi, penuh dengan kecemasan. Malam itu tidak bisa tidur. Ketap-ketip, wedine mati. Betul ya? Nah, kalau sampai Anda dan saya, karena ketakutan dan kecemasan itu, hidup dalam situasi yang tidak mengenakan, maka itu merugikan Anda dan saya. Anda dan saya hidup
tapi sudah seperti orang mati. Itu lebih tidak enak. Mending mati tenanan. Ketemu Yesus ya toh, karuane ngono ya toh. Lah kalau ini hidup ketap-ketip masih ambekan, tapi kehilangan sukacita, itu seperti iwak yang di kolam itu loh. Cuman megap. Kalau dikasih makan, pluk gitu. Tapi hidupnya tuh sekedar hidup. Padahal Anda dan saya dijanjikan Yesus. Yesus datang bukan cuma akan memberikan hidup, tapi hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan sukacita, kelimpahan syukur. Tidak sekedar hidup yang bernapas. Betul? Nah, itulah tema yang akan kita angkat pagi hari ini. Ya, tetapi sebelumnya selamat datang di Kota Semarang. Sebelum kita ngomong soal kematian, silahkan nikmati lumpia dulu ya toh. Nah, ini selalu sekarang kalau saya pewartaan kemana-mana bisa bawa oleh-oleh ya toh. Anda yang sudah datang ke Semarang, silahkan jak lumpia ya. Ini ada basah, ada goreng, gratis ya. Ini lumpia yang paling enak. Cuman karena firmanya virtual, lumpianya ya virtual. Yang asli nanti kalau COVID sudah selesai ya, open PO. Oke, baik. Supaya tidak tegang ya, kita mau ngomong soal kematian ya agak happy-happy sedikit ya toh. Oke, tapi hari ini kita mau ngomong soal sesuatu yang menyeramkan. Baik untuk Anda dan saya. Kenapa tema ini kita pilih? Karena November ini Gereja Katolik sedang khusus untuk mendoakan para arwah ya toh. Nah, maka kita ngomong soal kematian. Maka tema pagi ini adalah aku takut mati. Oke, Bapak Ibu terkasih, kita tahu semua, kita yakin suatu saat kita pasti mati, betul? Pasti mati. Dan kita sebetulnya yakin kalau mati itu kita akan diselamatkan sebagai seorang Katolik, ya, apalagi rajin PD lagi, ya, yakin dengan firman terus, janji-janji Allah itu kita dengar terus, yakin. Tetapi kenapa kita tetap takut? Bahkan ada yang takutnya itu berlebihan sampai depresi, sampai nggak bisa tidur. Ya, sebetulnya kita bukan cuma takut mati, tapi takut cara matinya, betul ya? Betul enggak? Ya toh, kita kalau mati, kita tuh maunya gini loh, mati ya mati, tapi yang enak lah Pak, tidur tiba-tiba hilang, mati dikerumuni anak, cucu, menantu sambil dinyanyikan ya toh, derek Dewi Maria, terus geles gitu loh Pak. Jadi yang enak lah Pak, mati itu yang enak. Nanti Pak, kalau anak-anak sudah besar, cucu-cucu sudah besar gitu. Kira-kira begitu. Itu yang mau kita. Maka kita takut mati. Ya, Bapak Ibu, tidak usah kecil hati. Yang sekarang teriak-teriak di hadapan Anda ini pun beberapa bulan yang lalu depresi. Maka saya sangat tahu apa rasanya orang depresi. Saya depresi berat. Kira-kira awal pandemi itu ya sekitar April itu saya depresi berat. Tidak mungkin bisa mewartakan seperti ini. Dan waktu itu memang belum banyak pertemuan Zoom online. Dunia itu seolah-olah kiamat. Ya, pertama-tama itu saya yang setiap sore biasanya melayani. Sampai kemana-mana, sampai pergi ke luar pulau, pergi ke pedalaman. Tiba-tiba semua dibatalkan nol. Karena semua retret, semua cap, semua sep, semua pengajaran, semua TC dihentikan. Ya. Lalu pekerjaan saya pun juga sangat terimbas, ya toh? Karena saya ini pengusaha jas pengantin, maka ya sudah Anda tahu sendiri zaman seperti ini. Siapa yang mau pesta pernikahan ya terimbas semua seperti dunia itu kiamat. Tetapi itu semua tidak sangat membuat saya depresi. Sampai suatu saat tiba-tiba di bulan April itu dalam pekan suci tiba-tiba suhu badan saya naik 39 derajat Celcius. Wah, zaman itu belum banyak rapid, belum banyak swab ya toh. Jadi panas sekali, depresi sekali, tidak bisa tidur. Bapak Ibu, kalau saya tidur sebentar itu ya, itu bisa rasanya itu seperti mimpi buruk ya, seperti ada dua tembok itu menekan. Lalu kalau sudah itu saya tiba-tiba bangun itu sudah keringat dingin itu bercucuran. Itu tanda depresi. Ya, padahal ini seorang pengajar loh. Ya toh, seorang pewarta loh, yang setiap hari bilang Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Tapi ketika dihadapkan pada seperti itu pun sangat takut.
Anda tahu takutnya apa? Saya tahu kalau suatu saat saya mati. Saya takutnya apa? Aduh Tuhan, mati ya mati. Tapi jangan mati karena COVID begini. Kenapa? Karena 1 minggu sebelum itu, sesuatu terjadi menguncang hidup saya dan iman saya. Ketika salah satu inspirasi rohani saya, ya seorang bapak yang pertama kali mengajak saya aktif di keuskupan, meninggal dan diduga karena COVID. Padahal dia sangat aktif, hidupnya sangat baik. Ya, bukan sempurna lah, dia bukan malaikat, tetapi menurut saya dalam menjalani pergumulannya itu, wah, bapak ini tuh panutan bagi saya ya. Dengan keluarga tuh sabar, pengampun, dah pokoknya bagi saya ini panutan orang Katolik sejati lah. Ya, di gereja juga aktif. Ya, kalau Anda tahu itu Gua Maria Kerep Ambarawa, yang patung Marianya 40 meter itu, dia pernah menjadi salah satu tim pengelolanya ya. Jadi kan Anda tahu ya, orang ini sangat aktif, baik. Ya. Tetapi dia memang dalam keadaan sakit, tetapi katanya ya waktu itu swabnya sebenarnya belum keluar sih. Dia terpapar, lalu di ruang isolasi, lalu yang sangat menyedihkan saya, kalau semua orang mati saya tahulah mati. Tapi yang sangat menyedihkan dan mengguncangkan saya adalah dia harus mati dalam keadaan seperti itu. Di mana bayangkan Bapak Ibu, seorang aktivis yang luar biasa, orang yang sangat baik, seorang pendoa seperti itu. Tapi waktu meninggal harus diperlakukan jam 3 pagi. Karena dia meninggal jam 11 malam di ruang isolasi, dan lalu dengan protokol COVID tidak boleh lebih dari 4 jam. Maka langsung dibawa ke kremasi, ya hanya dibungkus plastik itu di dalam peti, dibungkus plastik, diketatin, tidak diantar siapa-siapa, hanya oleh 1 orang dengan istrinya dan 1 orang anaknya dan seorang romo. Hanya itu yang mengantar. Aduh, Bapak Ibu, saya terpukul sekali. Buat saya itu sesuatu yang tragis. Lalu banyak pertanyaan, bagaimana itu? Ya, dan dengan demikian pun itu yang terjadi ketika saya tiba-tiba demam tinggi. Saya membayangkan, aduh Tuhan, saya tahu kalau suatu saat mati ya tahu. Tapi ya jangan mati model beginilah Tuhan. Kira-kira begitu ya. Masa saya matinya dibungkus plastik? Kan kasihan yang bungkus, saya gemuk begini ya toh. Itu kan ya gak susah. Ya toh. Nah, saya ini pembuat jas. Kalau mati ya didandani saya ganteng lah. Ya toh. Lahir orang gitu ganteng, naik mati lah ya ganteng gitu ya toh. Nah, pakai jas yang bagus, banyak tamu-tamu, rikuyan, begitulah Tuhan. Saya kan pewarta. Betul ya, maunya kan begitu. Masa nggak ada yang maisong, betul ya? Masa saya nanti digelundung ke dewe, dibuang kali, ngono toh Tuhan, gitu ya. Itu mencekam sekali, saya takut sekali. Kita takut caranya mati. Betul? Dan itu membuat saya depresi. Tetapi saya mau yakinkan Anda dan saya, ya, kita takut cara kita mati. Kenapa? Kok ada yang orang matinya begini, ada yang begini, ya toh, ada yang pakai sakit parah, ada yang cuma makan tahu keselak game, ya toh, teman saya tuh makan tahu goreng game. Ya yang buat game bukan tahunya, pas makan tahu serangan jantung game. Loh, itu betul-betul bareng saya jadi nganu loh Bapak Ibu, panitia novena loh. Bayangkan apa nggak kaget? Kita bisa jadi panitia novena di Gua Kerep. Wah, baru seneng-senengnya acara selesai. Itu kan kita semua happy-happy. Terus kalau Anda pernah ke Gua Kerep, ya itu kan ada warung sate, warung soto, pecel itu kan enak. Kita biasa kalau habis pelayanan, makan ke situ, ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda. Dia makan tahu goreng, tiba-tiba tek loh. Jadi tiba-tiba itu, duduk di mejanya itu, sudah tidak bernapas loh. Kami semua sampai kaget. Lah, ini barusan pelayanan bareng. Kok cuma makan tahu, tek gitu. Ya sudah, nggak pernah kembali rumah lagi. Habis itu langsung ke tempat rumah duka langsung. Aduh, ini kan bagaimana ini? Ya, cara mati itu bermacam-macam. Tuhan, ini bagaimana? Nah, tapi pagi ini saya mau ingatkan Anda bahwa ternyata untuk Yesus, untuk Anda dan saya dalam gereja Katolik, kita diajarkan. Ya toh? Lalu kan kita tanyanya begini, dosanya apa toh Tuhan? Begitu ya. Orang ini loh dosanya apa? Kok matinya seperti itu? Ya toh? Apakah ini hukuman? No. Yesus tegaskan tidak demikian. Ya, karena hukuman dan buah dari hidup itu kita nikmati di surga. Cara orang mati itu menjadi hak Allah untuk menentukan, ya. Dan cara matinya bagaimana untuk Allah sama saja. Kapan waktunya itu pun misteri Allah. Buktinya apa? Firman ini yang mengatakan, ya.
Lukas 13, 1-5 mengatakan ini, ya. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang yang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus, sebentar ya, ini saya pindahkan ini ya. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati tertimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ya, jadi jelas di sini, ya, bahwa orang mati dengan menurut kita itu tragis, setragis apapun, itu tidak berarti bahwa itu hukuman Allah, sama sekali tidak. Ya, dan itulah sebabnya kalau Anda menganggap ya tidak, orang itu kalau hidupnya baik pasti matinya enak. Tidak. Apakah kalau orang matinya tragis itu pasti berdosa? Salah. Kalau Anda mengiyakan itu, maaf Bapak Ibu, saya bergeser sedikit. Berarti Yesuslah orang yang paling berdosa. Karena kematiannya pun sangat tragis. Betul? Umurnya pendek, cuma 33 tahun. Betul? Para martir, dari 12 rasul, itu yang tidak mati dibunuh cuma 1, Yohanes tok. Yang 11 itu semua jadi martir. Apakah berarti mereka semua orang-orang berdosa? Tentu tidak. Ya, jadi cara mati seseorang itu bukan takaran, ya, apakah dia berdosa atau tidak. Maka juga tidak perlu kita takutkan. Kenapa? Karena itu semua misteri ilahi. Kapan kita mati? Bagaimana cara kita mati? Itu hanya Tuhan yang tahu. Dan itu sudah ketentuan ilahi. Betul? Tetapi yang jelas, satu yang Yesus katakan. Anda akan mati bahagia atau tidak? Itu di tangan Anda dan saya. Loh, kok bisa? Ya, Yesus katakan, cara matinya keputusan Allah. Tetapi Anda akan mati dalam keadaan bahagia atau tidak? Itu tergantung Anda dan saya. Buktinya apa? Banyak bukti dalam Injil. Tapi hari ini saya ambil satu saja, yaitu dari Injil Matius ayat 24, 45 sampai 51. Ya, saya bacakan untuk Anda. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan ketakan gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi Anda lihat tadi di atas sebelumnya ada hamba yang berbahagia, ya, karena datang ketika melakukan tugasnya. Tetapi ada hamba yang akan ada dalam ratapan dan kertakan gigi selamanya bila didapati tuannya sedang tidak setia. Dan kapan tuannya datang?
Tidak ada yang bisa mengerti, tidak ada yang bisa tahu. Itu rahasia dari Sang Tuhan, itu rahasia ilahi. Amin ya. Baik, Bapak Ibu terkasih, saya bisa ngomong ini, tapi sebetulnya untuk betul-betul memahaminya, Tuhan pernah memberi saya satu pengalaman yang saat ini mau saya sharingkan. Semoga Bapak Ibu juga bisa diteguhkan. Ya, saya sulit sekali mengerti kenapa banyak orang baik kok matinya seperti itu, banyak orang jahat kok tidak mati-mati. Betul ya? Betul ya? Kan kadang-kadang begitu toh. Ya toh, sekarang Anda lihat ini korban Covid pun banyak orang baik kok pada kena loh. Tuhan itu pencopet, rampok kok tidak pada kena, betul ya? Buat mereka itu mati semua sudah habis, dunia aman, betul? Ini malah orang-orang baik, romo-romo yang baik. Bapak Ibu, ini kami sedang berduka, terutama saya, karena beberapa hari yang lalu kalau Anda dengar kabarnya, Romo Mariono SY dari Paroki Gedangan meninggal secara mendadak karena Covid, karena habis melayani umat. Ya, memberi sakramen perminyakan di ruang isolasi dan bocor itu pengamannya. Akhirnya terpapar dan meninggal secara mendadak. Cuma 2 hari. 2 hari sebelumnya masih WA-an. Bagaimana itu? Ya, ini Romo yang sangat baik yang membela kami waktu SEP dan CAP pertama kali ada di Semarang. Ya, seperti itu. Kenapa? Nah, saya pernah dapat jawabannya lebih drastis. Begini ceritanya. Ya, Bapak Ibu, saya ini kan pengajar SEP dan CAP, ya. Saya bergumul di situ sudah lama, sejak tahun 2010 ya. Saya ada di SEP dan CAP, pernah menjadi kepala sekolah. Apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu? Ini terjadi mungkin sekarang sudah CAP 7. Sekitar 3 tahun yang lalu, ya. Bagaimana SEP-nya? Saya ini di Semarang ini ada yang namanya SEP eksekutif, ya. Itu para pengusaha-pengusaha ikut SEP. Dan setelah ikut SEP itu, wah mereka jadi berubah. Hidupnya berubah luar biasa. Nah, dari yang berubah ini, ya dari banyak tiap angkatan itu ada yang berubah. Sampai mereka tuh punya rumah kasih Bapak Ibu. Jadi alumni SEP itu saking berubahnya ya. Tanpa yang menyuruh tuh sampai punya rumah kasih. Apa itu rumah kasih? Mereka berkumpul seminggu 3 kali. Ya, itu bos-bos itu pengusaha-pengusaha, sosialita ya toh. Wah yang rambutnya itu setiap seminggu sekali warnanya bisa ganti itu loh toh. Wah, pokoknya piteknya itu juga wah manikur, pedikur, tekukur itu ya lengkap ya. Tapi ketika disentuh Yesus, itu membuat rumah kasih. Mereka datang ke rumah itu untuk masak. Ya, mereka bawa sayur, bawa daging, bawa beras, mereka masak dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka membagi-bagikan pada orang-orang miskin. Jadi mereka tiap hari itu kira-kira ada 300-400 orang datang antri, lalu mereka itu memberi makan, dan yang luar biasa mereka tidak sekedar memberi makan, maka tidak boleh memberi nasi box, tapi mereka akan memasakkan dengan tangan mereka sendiri, mereka akan melayani dengan tangan mereka sendiri, itu dibuatkan gedung yang sangat bagus, pakai meja makan, pokoknya begitu ya. Jadi orang-orang miskin tuh hari itu dijia gitu loh. Waktu makan itu diajak ngobrol, pokoknya dimanusiakan. Temanya tuh memanusiakan, melayani, bukan memberi makan ya, seperti itu. Nah, ini buah dari mereka yang hidupnya dirubah oleh Tuhan ini. Nah, itu untuk kami para pengajar itu kan sesuatu yang menggembirakan. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau lihat begitu tuh capek kita hilang gitu loh. Ya toh, jerih payah kita melihat buahnya seperti itu senang. Dan di antara banyak orang yang bertobat, pengusaha yang bertobat itu ada pasutri yang luar biasa. Saya sebutkan saja namanya, ya karena sekarang menjadi sahabat saya, yaitu Getty dan Lani. Mungkin Anda ada yang kenal ya, Getty dan Lani. Umurnya waktu itu sekitar 40 tahun, kurang sedikit mungkin. Karena anak-anaknya itu sedang, yang paling besar itu waktu itu sedang mau masuk SMA. Ya, jadi kira-kira ya usianya segitulah, ya 40-an. Oke, ya. Kenapa luar biasa? Pak Sutri ini secara ekonomi cukup, berkecukupan, memiliki apotek yang cukup besar di Semarang, cukup terkenal. Dan ketika habis ikut SEP Bapak Ibu, wah hidupnya berubah 180 derajat. Pak Sutri ini menjadi begitu dipulihkan, pelayanan luar biasa, orangnya rendah hati, pokoknya disuruh apapun oke. Ya, kalau di rumah kasih itu nyapu, ngepel, cuci piring itu, wah saya tuh sampai terharu ya. Ini bos apotek besar kok mau, maaf ya, jadi buren dan kongrennya orang-orang miskin itu loh, betul ya kan itu kan
Wah, luar biasa. Lalu karena mereka ini apotek, maka kalau ada pengobatan gratis, pengobatan wah selalu support obat dan pokoknya kami gembira. Bahkan saking rendah hatinya ya, si Getinya itu, yang suaminya itu orangnya rada gendut seperti saya. Itu kalau Natalan tuh mau loh didandani pakai center class dan untuk menghibur oma-oma itu. Ya kan luar biasa ya, seorang bos mau jadi center class, jadi badut. Jadi orang kalau sudah suka cita tuh melayani sepenuh hati. Pokoknya ini begitu. Lalu saya dengar ceritanya dari anaknya, dari karyawannya. Ini di rumah pun berubah. Jadi anak-anaknya juga merasakan papa mamanya itu sekarang baik, papanya itu sekarang sabar. Pokoknya hidupnya berubah. Nah, karena saya melihat ini dua orang ini hidupnya itu sangat dramatis ya berubahnya. Maka kalau saya mengajar tuh sering saya ajak, saya suruh kesaksian gitu toh ya Bapak Ibu ya. Tak pamerke lho iki lho. Nek melu sep ya toh engko uripe iso berubah dadi kaya ngene iki. Jadi tak pamer-pamerke. Tapi apa yang membuat saya pernah marah dengan Tuhan? Suatu saat hari Sabtu saya mau pelayanan di Bali. Karena hari Minggunya saya harus memberi rekoleksi pagi-pagi di Bali, di Paroki Gianyar, maka Sabtu siang saya harus terbang ke Bali waktu itu ya. Nah, Sabtu pagi saya kaget sekali karena Lani itu WA saya. Yang ini, Pak Vincent, tolong doakan Geti. Kenapa? Geti masuk ICU. Kenapa? Ya kalau masih ICU sudah lah ya mendadak. Tapi alasannya ini sungguh membuat saya marah, jengkel, gelo. Karena alasannya mungkin Anda pernah dengar. Geti masuk rumah sakit karena minum racun. Aduh, kok bisa orang begitu beriman, begitu luar biasa, kok minum racun? Tepatnya bukan minum, tapi terminum. Waduh, bagaimana ceritanya? Pendek kata Bapak Ibu, ya Geti ini aktif sekali. Lalu suatu saat, jadi itu Sabtu, Jumatnya ya, Jumat siang, ya itu mamahnya itu dia punya apotek yang rame, mamahnya itu jadi dia juga itu bisnis itu dari papanya ya, jadi mamanya masih di situ, papanya sudah meninggal. Itu lihat di kantornya itu ada tikus, banyak tikus. Maka mamanya ini punya 2 potong kue terang bulan. Anda tahu ya, kalau di Semarang namanya martabak Bandung. Di Surabaya apa itu? Enggak tahu, kue terang bulan yang besar itu yang coklat itu tahu ya? Apa martabak manis apa itu ngomongnya ya itu. Ya, itu ada 2 potong. Lalu sebenarnya sudah biasa. Mama ini menyuruh sopirnya yang sudah kerja puluhan tahun sejak Getinya kecil, itu disuruh ngasih racun tikus buat memberantas tikus itu. Jadi belilah racun tikus yang paling ampuh, lalu martabak itu dikasih racun tikus. Nah ini celakanya, belum sempat ditaruh di bawah, sopir ini dipanggil untuk tugas yang lain. Jadi martabak itu tergeletaklah di atas meja. Lalu Geti itu masuk, mungkin lapar, lihat martabak, dicak gitu ceritanya ya. Itu kan suatu kecelakaan. Dimakan, maka dia juga tidak merasakan, dia makan sampai habis. Semua tidak nggak ngerti. Baru malamnya sore itu racun mulai beraksi. Ya, dan karena dia apotek, dia tahu ini saya sedang keracunan, tapi kan nggak ngeh keracunan apa, betul ya Bapak Ibu? Dikira ya cuma keracunan makanan biasa, maka sudah dia cuma minum norit, pokoknya minum obat-obat penolak racun dan minum air kelapa, apalah itu, dan ternyata tidak sembuh. Diajak ke rumah sakit nggak mau karena dia yakin ini saya keracunan. Malah masih bisa tanya dengan teman-temannya yang tadi siang makan bareng, kamu keracunan juga enggak ya? Kamu mules enggak ya? Begitu, ya. Maka sudah dia tidak mau ke rumah sakit karena dia merasa ini hanya keracunan biasa. Tapi apa yang terjadi? Semalam-malaman semakin parah, ya. Dan karena dia tidak mau merepotkan istrinya, maka tidak selalu membangunkan istrinya. Ternyata dia semalam-malaman tuh keluar masuk kamar mandi itu mandi terus. Rupa-rupanya kalau racun begitu bekerja itu panas badannya. Maka dia mandi sampai akhirnya nggak kuat, kejang-kejang itu sudah jam 5 pagi. Baru dia bangunkan istrinya, terus istrinya ya, oh gitu, waduh ya ke rumah sakit. Waktu mau ke rumah sakit, sopirnya datang mau antar sekolah anaknya 5:30, ya. Lalu sopirnya, ayo sudah kamu aja, ayo mobilnya dikeluarkan, antar bapak ke rumah sakit. Sopirnya baru tanya, loh bapak kenapa bu? Ya mungkin keracunan ini, sekarang sudah ini kok semakin parah sudah. Sopirnya tanya lagi, keracunan apa bu? Enggak tahu. Loh, sopirnya madeg gitu. Loh bu, apa makan itu martabak? Terus ditanyai bapaknya, loh kamu makan martabak? Iya yang di atas meja. Lah itu ada racun tikusnya. Wah paniklah semua. Waduh ini berarti tidak keracunan biasa. Ini keracunan yang dosis tinggi.
Wah, panik semua, istrinya tuh ya spontan, ya marah. Ya toh, kok bisa racun dia kasihkan di atas? Lah tapi yang namanya sopir ini kan ya enggak tahu ya toh namanya juga jodoh terus. Nah, tapi dalam keadaan seperti itu, Laninya cerita, Getty lihat saya marah-marah sama sopir itu masih marahi saya. Sudah mah jangan marah-marah. Dia enggak salah. Sampai sopirnya tuh nangis-nangis minta maaf, minta maaf. Karena dia merasa salah. Karena kerja dengan Getty ini sudah puluhan tahun sejak Getty kecil. Jadi sudah seperti anaknya sendiri. Jadi dia gelo banget. Betul ya Bapak Ibu ya? Gelo banget sampai nyembah-nyembah minta maaf, minta maaf. Getty ini, wes Pak, kon aja nyalahke. Ora usah njaluk maaf, wong kon gak sengaja kok. Wong sing ngongkon ya mamahku kok gitu ya. Maksudnya wes aja terlalu salah. Sudah pendek kata ini dibawa ke rumah sakit. Semua sudah panik dan betul karena sudah lebih dari 7 jam maka organ-organnya sudah mulai rusak. Dan itulah kenapa langsung masuk ICU. Tapi puji Tuhan, pagi-pagi dalam keadaan setengah sadar, Getty masih minta dipanggilkan Romo dan akhirnya menerima sakramen tobat, menerima sakramen perminyakan, menerima hosti suci. Ya, sudah. Terus kira-kira jam 9 itu sebelum ke bandara, saya mampir ke rumah sakit. Bapak Ibu, saya tidak tega. Dia sudah tidak bisa apa-apa, sudah kejang, maaf ya. Racun begitu membuat semua ototnya kaku, kejang. Lalu itu kalau saya ngomong cuma nangis. Dia waktu saya bilang, istrinya bilang, Pak, ini Pak Vincent. Mau ngomong, wes Get, nggak usah, sudah, kita berdoa saja, nggak usah ngomong gitu. Aduh, satu rasanya hati saya hancur sekali. Orang yang begitu saya banggakan. Tapi waktu itu saya masih merasa Tuhan pasti bantu dia. Betul ya Bapak Ibu? Ini orang baik barusan bertobat. Mau dipakai Tuhan untuk mempertobatkan banyak orang. Karena dia menginspirasi banyak teman-temannya. Ya, pasti akan disembuhkan. Maka saya kontak semua teman-temannya. Alumni SEP, berduyun-duyun mereka datang. Baik yang bisa datang maupun doa di rumah. Semua bawa rosario. Ayo kita gedor pintu surga dengan rosario kita. Serentak semua doa rosario. Yang bisa adorasi ke ruang adorasi, pokoknya tuh teman-teman bergerak semua untuk mendoakan. Ada sebagian mendoakan, sebagian mengurus. Bagaimana ini kalau dikirim ke Singapura, charter pesawat pun oke, sampai seperti itu. Ya, tapi rupa-rupanya Singapura sudah menolak karena percuma kalau sudah lebih dari 7 jam. Intinya ketika ditinggal saya terus berdoa di bandara mau ke Bali saya berdoa terus rosario itu tidak pernah lepas dari tangan saya. Saya masih yakin Tuhan buat mukjizat, Tuhan buat mukjizat, Tuhan buat mukjizat. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Ya toh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu kan yang kita dapat ya. Saya doakan terus. Dan sampai di Bali rupa-rupanya Romo itu tahu toh bahwa saya ini sedang susah gitu ya. Kenapa toh Vincent kamu kok enggak kayak biasanya? Terus saya ceritakan, Vincent Pak Romo ini loh, teman saya sedang sakit dalam keadaan kritis. Oh iya ya, nanti kita doakan. Ya pendeknya begitu. Besoknya pagi saya memberi rekoleksi. Suster, Bapak Ibu terkasih. Waktu saya doa malam, jam 10 waktu Bali, berarti jam 9 waktu WIB. WA saya bunyi. Dan dari Bali WA, Lani nangis-nangis. Pak Vincent, Getty sudah pergi. Wah, saya sontak, teriak. Dan saya waktu itu juga, rosario saya banting, saya marah dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini jawabanmu. Ya waktu itu saya merasa begini. Aduh Tuhan, kon ini kebangetan saya gitu. Wong cuma minta begini aja kok ya nggak mau turuti. Itu ya, saya tuh ada kemarahan Bapak Ibu. Ya, Tuhan saya tuh nggak minta banyak-banyak loh, sembuhkan dia. Untuk kamu ini kan hal kecil toh, cuman racun metu toh, gitu ya. Oh yo, jadi saya tuh bukan eman-eman lah kalau dia meninggal, tapi kenapa harus meninggal dengan cara seperti ini? Konyol toh, betul ya Bapak Ibu ya. Konyol tragis. Itu kan saya gelo sekali. Aduh Tuhan, ngerti pengen ngopok martabak tak toke ngono lho, betul ya. Aduh, menggoro-goro martabak gitu toh. Wah itu saya nggak bisa sambil, aduh saya cuma bilang ya sudah itu habis semalam-malaman itu terus saya marah dengan Tuhan. Terus saya tuh bilang Tuhan udah besok saya nggak mau ngasih rekoleksi. Ya gitu. Lah ngapain Tuhan saya harus ngomong apa dengan umatmu? Saya ngomong-ngomong, ayo ikut Tuhan biar umurnya pendek gitu Tuhan. Betul ya? Ini orang yang biasanya saya ajak sharing kemana-mana, kesaksian kemana-mana. Sekarang tidak kamu bantu, itu ada kemarahan Bapak Ibu. Ya meskipun saya marah-marah sendiri ya, mau marah sama siapa lagi ya Tuhan itu tak marah ya meneng baik. Heran saya. Kok saya kok udah ditunyuk apa ya? Saya tuh sampai marah. Tuhan, kamu piye toh gak genah kok niki gitu ya kira-kira ya toh. Aduh, sudah.
Terus saya itu sudah, maaf ya, suster, Bapak Ibu, ini saya ngaku wong sudah lewat gitu. Saya memimpin, sudah merancang rencana buruk loh. Sesuk golek alasan nopo ya ben aku ora ngerekoleksi ya, gitu. Kan ada Romo Wante, sudah biar Romo Wante aja yang pimpin sudah. Saya tak pulang. Ngopo melayani Tuhan, aku sembahyang ra dikabulno. Betul ya, seolah-olah begitu. Ya ini bukan untuk saya, tapi kan ini kesaksian kalau saya mewarta itu loh. Ada orang yang hidupnya jadi seperti ini. Nah, saya mau bilang apa kalau sudah begini dan lain sebagainya. Sudah, ya tapi kan ya itu ya manusia itu ya mecuca-mecucu tapi tetap mangkat toh. Besok paginya tuh saya tetap berangkat ke paroki. Bapak Ibu, Anda tahu nggak? Ketika sampai saya ke paroki, kan ceritanya ini bintang tamunya ya toh. Kan mesti, mari Pak Vincent, selamat pagi, mari duduk di depan. Berarti nanti saya kon garu, aku kayak ngamuk gitu. Mari Pak Vincent duduk di depan, nanti gini. Enggak, saya di belakang saja, enggak, saya. Dalam hati saya, aku mecau, betul ya. Aku jadi cari alasan. Saya sampai mikir gini, apa aku tak pura-pura sakit ya? Masuk rumah sakit, ngono jadi ben ra usah rekoleksi. Ya toh itu kan alasan suci ya toh. Masuk saya bilang, Tuhan, aku ndak romo saya mutung kan malu ya toh. Aku tak reko-reko loro popi. Itu baru saya rancang loh. Ya, tapi kok ya luar biasa Roh Kudus itu ya. Saya tuh masih titip ujub dengan Romo. Romo, tolong Romo, ini teman saya yang kemarin saya ceritakan akhirnya tidak ada, dipanggil Tuhan. Oh, ya Vincent, sini. Namanya itu masih dibawa Romonya misa. Saya duduk di belakang, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Waktu itu misanya berjalan, saya tidak konsen sama sekali karena saya sibuk dengan kemarahan saya. Saya tanya terus, Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Kenapa? Dan yang luar biasa, sampai konsekrasi. Ketika mendoakan arwah, karena Romo tahu kan saya sudah cerita pergumulannya, maka ketika mendoakan arwah itu Romo tidak cuma untuk kedamaian arwah, tapi dikasih doa-doa gitu loh, jadi agak panjang. Dan ketika itu Bapak Ibu, suster, saya ingat sekali, patung Yesus itu tak pentelengi, itu tak pendeli. Saya bilang, Yesus, apa maumu? Dan tiba-tiba, puji Tuhan, tiba-tiba, dalam hati saya yang terdalam, Yesus seolah-olah berbicara lembut. Vincent, anakku, sembahyangmu salah, nang. Kok salah kita Tuhan? Sembahyangmu salah. Kowe pengajar tapi kok goblok. Begitu ya, kowe iki goblok. Goblok kita Tuhan. Sembahyangmu salah. Loh, salah piye Tuhan? Vincent, harusnya kamu iri dengan Getty. Oh, kaget saya. Iri? Wah, enggak lah Tuhan, saya nggak mau mati begitulah Tuhan. Jangan ngomong iri. Enggak lah. Bukan cara matinya. Terus saya diingatkan dengan firman tadi. Vincent, bukankah Getty sudah menjadi orang yang berbahagia? Kok bisa Tuhan? Ya, karena ketika aku menjemput dia, aku dapati dia sedang setia. Lihat Vincent, dia mati dalam keadaan berahmat. Wah, tiba-tiba saya diingatkan. Lihat, sopirnya pun sudah diampuni. Lihat, dia sudah menerima sakramen tobat, perminyakan, lengkap. Dia mati dalam puncak imannya. Dialah hamba yang berbahagia. Wah, saya nangis. Ya, betul Tuhan. Ya, dan kamu mengajarlah terus. Coba 2 tahun yang lalu, Getty tidak ikut SEP, maka mungkin saat waktunya kan tetap sama. Betul Bapak Ibu ya? Apakah dia mati karena ikut SEP? Pasti bukan. Dia tidak ikut SEP pun hari itu akan mati. Betul? Karena waktunya sudah ditentukan Tuhan. Dan kalau 2 tahun sebelumnya dia tidak bertobat, hidupnya tidak berubah, dia tidak ikut SEP, maka saat mati, Getty mati dalam tadi, kertak gigi dan tadi. Betul ya? Tetapi lihat, dia mati dengan penuh rahmat. Dialah orang yang paling bahagia. Vincent, kamu harus berdoa untuk itu. Sekarang kamu melayani aku. Tapi belum tentu kamu setia sampai kamu mati. Waduh, saya nangis. Tuhan, ampuni saya. Saya mau setia seperti Getty. Saya mau setia sampai mati. Mintalah supaya nanti kalau mati kamu menjadi orang yang paling bahagia. Karena kamu mati sebagai hambaku yang setia. Waduh, saya nangis. Vincent, sekarang kalau kamu ngasih rata gembar-gembor kaya wong edan, betul? Belum tentu kamu bisa setia nanti kalau ada masalah berat menimpa hidupmu. Kamu bisa motong, betul ya?
Vincent berdoa, saya nangis ya Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapak Ibu, saya masih nakal lagi loh, ya. Nakal, saya tak masih komplain dengan Tuhan. Tuhan, oke, Getinya sudah berbahagia di surga, dia menjadi orang yang paling bahagia karena meninggal dalam keadaan setia, dalam keadaan berahmat. Lah tapi lanine piye Tuhan, gitu ya. Anaknya kan saya cilik-cilik, lah kok ora adil Tuhan. Getine mbok gawe bahagia, lah bojone kuwi piye karo anak-anake kelantar. Betul ya, kan saya bertanya begitu. Wah Tuhan tuh ngejak guyon. Vincent, kowe njiko kaca. Kamu ambil cermin. Lah kenapa? Coba kamu ngoco. Kowe iki lemu, ginak-ginuk, sehat. Betul? Padahal papamu juga mati muda. Iya saya ingat. Ya Tuhan, papa saya umur 50 juga meninggal. Saya juga ditinggalkan. Tuhan ngomong, kamu itu yang memelihara aku, bukan papamu. Kalau papamu tak ambil, kamu tetap tak pelihara ngono. Isih urip lemu ginak-ginu, iso dadi pewarta. Betul? Jadi Lani dan anak-anaknya urusanku. Dia anak-anakku, bukan anak-anak Geti. Waduh, oh iya, betul. Lani dan anak-anaknya akan melihat kemuliaanku. Hanya kesombongan manusia yang merasa bahwa anak-anaknya tidak bisa hidup tanpa dia. Maka Bapak Ibu jangan, aku mati ben anak. Anak-anak Anda mati itu mereka masih hidup. Bahkan mungkin hidupnya lebih baik. Betul? Akan diundang Tuhan mangkat bae rasa ngomong, anakku piye putuku piye, anakku mbek putumu ya tetap urip. Betul ya? Tetap akan dijaga Tuhan, diberi kehidupan. Wah, saya nangis luar biasa. Dan Bapak Ibu yang luar biasa, ketika nangisnya saya selesai, pas saya maju komuni. Wah, saya komuni sampai nangis itu, sampai romonya bingung. Iki pemberi retrate kok malah mewek. Wah, Bapak Ibu suster, habis itu saya sukacita luar biasa. Ya, wah saya sukacita. Oke Tuhan, saya akan setia sampai akhir. Dan lalu saya memberi rekoleksi. Dengan luar biasa, saya mewartakan kabar gembira ini. Dan itu menjadi satu rekoleksi yang menurut saya terindah. Karena saya juga dapat, mereka dapat gitu ya. Wah, luar biasa. Bapak Ibu, pertanyaannya. Anda sudah diberi hidup. Cara mati, kapan mati, itu urusan Tuhan. Tidak ada satu di antara Anda dan saya yang tahu. Bahkan Yesus pun katakan dia tidak tahu. Betul? Urusan Bapa. Tetapi, bagaimana cara Anda hidup adalah keputusan Anda dan saya. Amin. Hidup adalah anugerah. Bapak Ibu, coba sekarang tangannya begini. Nurut ya. Tangannya begini. Sudah? Tangannya begini sudah ya? Taruh di hidung. Masih ada napasnya enggak? Masih? Ketika itu ada napasnya, saat itu mujizat terjadi. Anugerah terindah terjadi. Saya tanyakan sekali lagi. Siapa yang yakin bahwa suatu saat pasti mati? Angkat tangan. Yakin? Betul? Puji Tuhan. Maka bila suatu saat Anda mati, tidak bisa bangun lagi, malaikat datang, kidik, ayo melu aku, melu wae, mangkat wae. Ya, rasa uya-uyaan malah lucu, betul ya? Mangkat wae. Ora usah ngomong utangku piye, anakku piye, wis urusane Gusti Allah, betul ya? Mangkat wae, jegegah. Lalu tadi sudah yakin pasti mati. Jadi mati adalah suatu kepastian. Tapi kalau tiba-tiba Anda bisa melek, plafon yang bocor masih kelihatan, suami yang ngoroknya keras masih terdengar, betul? Utang yang besar masih ada, betul? Boyok yang pegel masih kerasa, betul? Pada saat itulah mujizat terjadi. Bapak Ibu, kalau kematian adalah suatu kepastian, maka kehidupan adalah mujizat. Dan kehidupan yang diberikan adalah anugerah cuma-cuma yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Pertanyaannya satu,
Anugerah kehidupan yang diberikan secara cuma-cuma dan luar biasa ini, anugerah terindah ini, mau Anda pakai untuk apa? Mau Anda habiskan untuk kecemasan, untuk ketakutan, kemarahan, dendam, sakit hati, mengunci diri, piye, ketakuti, rasa turu, betul? Hanya memikirkan diri sendiri, atau mau Anda pakai untuk melayani Tuhan? Amin. Untuk melakukan kehendak Tuhan, membagi kasih. Bapak Ibu, jangan biarkan setiap tarikan nafas Anda itu sia-sia, mospro. Setiap tarikan nafas menjadi pelayanan untuk orang lain. Setiap detik, setiap menit saatnya pelayanan. Besok belum tentu Anda hidup. Betul? Bapak Ibu, kalau nanti Anda dan saya mati, kalau jasadnya ketemu, ada yang jasadnya tidak ketemu toh, nah, kayak Air Asia kayak lebu beles orang ketemu. Kalau masih ketemu, nanti di pusara kita itu, ya, kalau orang Kristen itu ada tandanya bintang sama salib, betul ya? Bintang sama salib, betul? Bintangnya itu sekarang sudah ada tanggalnya, betul enggak? Bapak Ibu sudah lahir ada tanggal lahirnya, betul? Yang bagian salib sekarang masih kosong. Anda dan saya tidak tahu isinya apa. Itu nanti yang ngisi Tuhan, betul ya? Betul ya, tandanya salib. Itu haknya Tuhan. Bagaimana cara matinya juga Tuhan. Tetapi ingat, antara bintang dan salib ada garis kecil penghubung. Itulah kehidupan. Garis kecil itu, bintang dan salib Tuhan yang akan mengisi. Tapi garis kecil itu, Anda dan saya yang berhak mengisi. Betul? Kapan Anda mati adalah keputusan Tuhan. Bagaimana cara Anda mati adalah keputusan Tuhan. Anda mau takut COVID sampai plastikan kerekep. Kalau Tuhan mau Anda mati tidak lalu COVID kok. Lah malah kuwi kerekep kuwi dadi rasa ambekan ya mati. Betul ya? Jadi mati itu caranya macam-macam, ya. Kalau sudah waktunya tidak bisa ditolak. Jadi kapan Anda mati? Bagaimana cara mati? Urusan Tuhan, ora usah dipikir. Tidak usah memikir apa yang tidak bisa dipikir. Betul? Tapi Anda hidup mau Anda isi untuk apa? 100% keputusan Anda. Amin. Maka Bapak Ibu, kalau Anda dan saya masih takut mati, puji Tuhan. Tandanya kita cinta kehidupan. Tetapi takut mati tidak akan bisa diselesaikan dengan gelisah, takut, cemas, malah jadi emosi, marah-marah gitu. Karena ketakutan itu kan orang bisa emosinya itu kan mudah tersulut, marah-marah, gelisah, semakin tidak berbuat apa-apa, sibuk dengan ketakutannya, sibuk dengan dirinya sendiri, piye, betul. Tetapi kalau itu tidak akan menambah umur Anda. Tetapi kalau Anda dan saya takut mati, ada satu hal yang bisa Anda lakukan. Apa itu? Cari bekal untuk mati sebanyak-banyaknya. Maka Anda tidak akan pernah takut mati. Amin. Apa itu bekal kalau kita mati? Bukan amal dan ibadah ya kalau kita orang Kristen. Tapi ada 3 yang kita bawa kalau kita mati. Yaitu iman, harapan, dan kasih. Maka mari kita bertumbuh dalam 3 ini. Iman, harapan, dan kasih. Kalau kita penuh dengan itu, maka kapanpun kita mati. Nggak ada masalah. Dan lalu ketakutan akan kematian akan angsur-angsur turun. Bapak Ibu, kita semua takut mati. Tetapi dalam hidup ini, saat ini, saya melihat begitu banyak orang yang sangat siap mati, bahkan tidak takut mati, maka hidupnya happy sekali, hidupnya jadi berbuah melimpah. Saya di sini ada kenalan satu oma-oma, umur sudah 76 tahun, bekerja luar biasa, dia secara ekonomi cukup baik, anak-anaknya sebagian sudah di Australia, yang di Semarang cuma 1, jadi secara ekonomi berkecukupan. Tapi dia masih harus menghidupi banyak karyawan yang dulu zaman suaminya masih hidup itu ikut dengan setia. Maka untuk menghidupi para karyawannya ini, oma ini buka warung, ya, di pengkolan jalan depan gang saya, warung yang laris sekali, ya.
Yang saya kagum, Oma ini sampai sekarang tetap bekerja meskipun dengan masker, dengan face shield, ya, bukan untuk mendapatkan uang, untuk mengalami makna kehidupan. Lalu yang luar biasa, Oma ini untuk mati sudah siap baju, lengkap, ya toh, siap baju, lagu-lagu nanti kalau misa itu dia sudah nyusun, itu ganti terus. Kalau ada lagu baru, soalnya aku mati iki, ono sing ganti-ganti iki, mati. Bahkan panitia kematian itu sudah dibentuk, termasuk saya. Aku mati kowe panitiane lho ya, gitu. Lalu dia sudah ngatur jadwalnya. Nanti kalau saya mati tidak mau di ruang itu apa itu di tonteng itu ya, di rumah duka, di rumah saya karena rumahnya itu besar tembus 2 jalan. Jadi bilang nanti ya tamu itu masuk dari sini, terus keluar dari sana, nggak boleh ada yang nangis ya, harus makan semua sekenyangnya, tukang becak semua pasok semua, pesannya gitu. Nanti lagunya ini, terus nggak boleh ada yang nangis ya, seneng ya, apa manggil band, ojo sing nangis gitu. Lalu apa? Terus satu mobilnya itu sudah apa ya itu sedan sudah tahun 2000 atau berapa dia. Iki aja didol ya gitu. Pesan sama anak-anaknya. Anda tahu buat apa? Nanti kalau saya mati ini buat door press gitu loh. Jadi nek mati iki sing meso ngono door press. Dia begitu sukacita. Orang yang sudah bisa mengisi hidupnya. Dia buat hidupnya itu hanya untuk melayani gereja, melayani orang, melayani anak-anaknya, terus begitu saja. Karena apa? Dia merasa hidup sudah puas. Hidup adalah kesempatan. Amin. Amin. Maka Bapak Ibu Suster, mari kita hening saat ini. Kita hening. Kita syukuri hidup kita. Dengan rendah hati kita sadari bahwa hidup adalah anugerah yang diberikan secara cuma-cuma dari Allah. Hidup adalah anugerah. Dan kenapa Yesus memberikan anugerah kehidupan? Karena Yesus memberi kita tugas untuk melayani, tugas untuk mengasihi, tugas untuk mewartakan kabar gembira, tugas untuk menghadirkan kerajaan Allah, tugas untuk memecahkan diri seperti Yesus, membagikan hidup kepada banyak orang. Bukan hanya untuk kesenangan sendiri, bukan sibuk dengan kesenangan sendiri, bukan sibuk dengan harta-harta duniawi, karena semua akan kita tinggalkan. Keluarga yang terbaik pun akan kita tinggalkan. Harta akan kita tinggalkan. Kesehatan akan kita tinggalkan. Semuanya itu penting, sangat penting. Tapi mereka bukan tujuan. Tujuan kita adalah melayani Tuhan, setia kepada Tuhan, memuliakan namanya seumur hidup Anda dan saya. Maka saat ini, Suster, Bapak, Ibu, kita ambil saat hening. Rasakan nafas yang keluar, masuk. Sadari paru-paru yang masih bekerja. Yang tidak pernah kita perintahkan. Bahkan ketika kita tidur, paru-paru tetap bekerja. Yang tidak pernah kita buat, tidak pernah kita rencanakan. Sadari jantung yang terus berdetak, sudah puluhan tahun tidak pernah berhenti. Lihat bagaimana dahsyatnya kehidupan kita. Bagaimana darah mengalir, lalu karbon dioksida keluar. Itulah kehidupan, itulah mukjizat yang terjadi atas diri kita.
itulah kesempatan kita untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami sungguh bersyukur atas segala anugerah-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami. Dan kami bersyukur atas rahmat iman dalam Yesus Kristus yang telah Kau berikan kepada kami. Karena bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkaulah yang memilih kami. Sehingga kami terjamin masuk dalam hidup yang kekal. Kami terjamin bahwa kami akan bahagia bersama-Mu di surga. Namun Bapa, kami juga tahu bahwa hidup kami di dunia ini sementara. Karena semuanya ini adalah anugerah-Mu. Dan Engkau ingin supaya kami tidak sekedar hidup, tapi hidup dalam segala kelimpahan. Hidup yang berbagi, hidup yang melimpah, hidup yang berlebih. Bukan dalam harta dan materi, tapi berlebih dalam sukacita, damai, sejahtera. Dalam rasa syukur sehingga kami dapat berbagi kepada siapa saja. Kami dapat memuliakan nama-Mu dengan apa yang kami miliki.
dengan sukacita, dengan buah-buah roh yang ada dalam diri kami. Bapak, kami tahu itu. Tetapi lihatlah, karena kesombongan kami, karena keterbatasan iman kami sering jatuh dalam kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, seolah-olah hidup ada di tangan kami. Seolah-olah hidup dapat kami kendalikan. Kami ingin menjadi Allah atas diri kami sendiri. Tidak, Tuhan. Berikan kami kerendahan hati untuk mengakui bahwa setiap tarikan napas kami adalah anugerah-Mu. Setiap tarikan napas kami adalah belas kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami karena Kau ingin punya tujuan agar kami dapat bertumbuh, agar kami dapat memuliakan nama-Mu di dunia ini dengan menghadirkan kerajaan-Mu, dengan melayani Engkau, dengan mewartakan sukacita bahwa Engkau mencintai kami semua. Maka Bapak, siang hari ini, berikanlah kepada kami kerendahan hati itu untuk mau mengakui bahwa sebetulnya semua hanyalah anugerah-Mu. Dan hanya dengan demikian, kami siap untuk datang kepadamu kapanpun Kau kehendaki. Tetapi kami juga ingin terus memelihara kehidupan ini, karena kami masih ingin berbuat banyak dengan hidup kami. Maka Bapa, berkati kami semua. Singkirkan rasa khawatir yang berlebihan itu. Singkirkan dendam yang berlebihan itu. Singkirkan amarah yang berlebihan itu. Singkirkan kejenuhan yang tidak beralasan itu. Karena kami tidak mau anugerah yang Kau berikan kami ini menjadi sia-sia. Kami tidak mau hidup kami hanya tenggelam dalam kecemasan, kemarahan, dan keputusasaan. Curahkanlah segala rahmat-Mu atas kami, agar kami mampu bersyukur atas hidup kami, dan dengan demikian kami dapat terus mengembangkan hidup kami. Kami terus berbagi, kami terus memberi, dan hidup kami menjadi berkat. Agar suatu saat bila kami pulang kepadamu, kami membawa banyak bekal, kami bisa bercerita banyak tentang apa yang telah kami lakukan dalam hidup kami. Jadikan kami bukan sibuk untuk meminta ini dan itu. Tetapi sudah saatnya sekarang kami memberi, kami melakukan sesuatu hanya demi nama-Mu. Agar biar seperti Santo Paulus dapat mengatakan, mati adalah keuntungan, tetapi hidup adalah Kristus. Karena harus ada yang kami kerjakan. Bapak, kami berdoa untuk keluarga kami. Berkati keluarga kami. Kami ada di tengah-tengah keluarga karena rencana-Mu. Maka biarkanlah aku menjadi berkat untuk keluargaku. Jangan biarkan aku terus mengeluh atas keadaan keluarga ini yang mungkin tidak sempurna. Mungkin masih banyak hambatan, masih banyak masalah. Tetapi justru disitulah Engkau menetapkan aku untuk berbuah, untuk menjadi terang dan garam. Juga aku berdoa untuk usahaku, untuk bisnisku, untuk karirku. Berkatilah usaha, karir, dan bisnis. Sebagai jalan aku berbagi. Jalan aku membangun kehidupan. Jalan aku juga ikut membangun kehidupan orang lain. Menjadi berkat. Bapa, beri kami kesehatan yang baik, jagai kami. Bukan karena kami ingin menikmati hidup ini untuk bersenang-senang bersama anak cucu, pergi kemana-mana dengan bebas, tidak. Tapi karena kami masih ingin melayani Engkau melalui kesehatan kami. Bapa, kami tidak bisa melayani Engkau kalau kami sakit. Kami ingin sehat. Kami ingin terus menjaga kesehatan di rumah. Bukan karena kami takut mati. Tapi masih banyak yang harus kami kerjakan. Maka jangan biarkan tembok-tembok rumah ini mengekang kami. Fisik kami memang harus di rumah. Tetapi karya dan cinta kami bisa menembus dinding-dinding rumah kami ini. Kami akan bisa tetap melayani Engkau. Tuhan, berkati komunitas kami. Disinilah tempatnya kami saling berbagi.
saling meneguhkan dalam menjalani hidup untuk menjadi berkat, untuk menjadi hamba-Mu yang setia. Dan nanti pada akhirnya, di saat waktu yang telah Kau tentukan, dengan cara yang Kau tentukan juga, kami akan kembali kepadamu sebagai orang-orang yang berbahagia, karena kami setia. Berikan kepada kami rahmat kesetiaan itu. Dan biarlah berkat-Mu turun atas kami semua. Karena semua doa-doa ini kami sampaikan kepadamu dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, doakan kami, Bunda. Gendong kami, dekatkan kami pada Yesus Kristus Putra-Mu, supaya kami tidak terlepas dari Yesus. Karena begitu kami terlepas dari Yesus, kami kehilangan sukacita, kami kehilangan damai sejahtera, kami kehilangan rasa syukur, dan hidup kami menjadi sia-sia. Tapi Bunda, kami ingin meneladani Engkau, di mana Engkau hidup penuh dengan masalah, tetapi juga penuh dengan rasa syukur yang meluap-luap. Doakan kami, Bunda, temani kami, bawa kami lebih dekat dengan Yesus Putra-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Berkat-Mu ya Bapa turun atas kami semua, berkat-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, semua yang masih hidup, mujizat terjadi, tandanya tugas menanti. Semangat, 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 pumpung ise urip. Tuhan memberkati. Terima kasih, Vincent. Terima kasih Pak Vincent atas Terima kasih, pencerahannya Pak yang Vincent. luar biasa. Selanjutnya kami akan ada beberapa pengumuman. Tolong Bu Ervin. Baiklah, akan saya berikan pengumuman untuk ke komunitas Bunda Kudus pada hari Selasa yang akan datang. Hari Selasa yang akan datang, Anda akan dilayani oleh Romo Hiro. Ya, akan dilayani oleh Romo Hieronymus CSE, yaitu dengan tema pandemi, oh pandemi, bagaimana kita mengatasinya ya. Nanti ada cara-caranya. Dan Romo Hiro juga adalah seorang Romo muda yang sangat aktif. Saya harap teman-teman bisa hadir dengan meeting ID dan password yang tetap sama. Ingat passwordnya Bunda Kudus, hurufnya capital letter atau huruf besar semuanya. Dan kami juga mempunyai acara pada hari Kamis, yaitu kursus Alkitab de Verbum. Ya, Kamis 19 November, kursus Alkitab de Verbum akan dilayani oleh Romo Dr. P. Maria Handoko CM dari Malang, yaitu mengenai sakramentologi, ya, dengan meeting ID dan password tetap sama. Jadi Anda bisa meng-keep-nya atau menyimpannya dengan password sekali lagi Bunda Kudus huruf besar semuanya. Dan pada hari ini pelayanan kami adalah pelayanan yang gratis untuk Anda semuanya. Dan jika Anda diberkati Tuhan, percaya diberkati Tuhan, dan terbeban untuk memberikan persembahan kasih, kami persilahkan Anda mengirimnya melalui 464-567-5674 atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo. Demikianlah pengumuman kami. Terima kasih untuk Pak Vincent yang sudah memberikan firman. Sangat semangat sekali. Dan juga untuk semua tim Bunda Kudus yang sudah volunteer untuk melayani pelayanan ini, untuk host, co-host, dan semuanya. Dan juga kami ucapkan terima kasih pada teman-teman dari Padang, dari Orlando, dari mancanegara yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Nanti Pak Vincent mengisi di KKI Orlando ya Pak Vincent. Lupa itu saya kapan. Teman-teman semua terima kasih ya. Dan nanti minggu depan titip salam buat Romo Hiro. Itu adik rohani saya, ya orang Semarang.
Ya dulu setiap Oh, hari sama-sama Semarang. Ya nanti bilang ya dapat salam dari Vincent Semarang gitu. Ya. Nah, selanjutnya Selanjutnya persilakan. kita ya. Ya. Kami Oke, persilakan Debbie dan Ivana untuk lagu penutup. Ya, terima kasih semuanya untuk Pak Vincent dari Semarang dan juga untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang semua boleh mengikuti persekutuan doa pada siang hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk setiap berkat pewartaan firman yang luar biasa. Mari sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita mau tutup dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, terima kasih untuk setiap berkat-Mu pada siang hari ini. Kami boleh mendengarkan pewartaan sabda-Mu yang sungguh luar biasa, yang boleh menguatkan setiap kami satu dengan yang lainnya. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan boleh menjamin kehidupan kami hari ini, kami percaya esok dan selanjutnya Tuhan boleh benar-benar menjamin kehidupan kami, melindungi kehidupan kami. Pada siang hari ini kami juga bersama-sama mau berdoa untuk Bapak Vincent. Biarlah Tuhan boleh memberkatinya secara luar biasa. Pekerjaannya, apapun yang boleh dilakukan oleh Bapak Vincent, pelayanannya semua. Kami percaya Tuhan boleh turut serta. Tuhan boleh turut serta untuk terus menyertai kehidupan dan pelayanan Pak Vincent. Biarlah dari hari ke hari beliau boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya semua, untuk keluarga dan semua orang yang boleh dilayani oleh beliau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan untuk setiap kita semuanya pada siang hari ini, kami juga percaya Tuhan bahwa kehidupan kami hari ini, esok dan selanjutnya, Tuhan boleh turut serta campur tangan dalam kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan juga untuk terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Karena hidup ini adalah kesempatan dan biarlah benar-benar kehidupan kami boleh menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Dimanapun kami berada dan apapun yang boleh kami lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah setiap daripada kami dan biarlah benar-benar kehidupan kami semuanya boleh aman di dalam perlindungan Tuhan. Inilah doa kami, inilah persekutuan kami Bapa, hidup kami, pekerjaan kami, semuanya keluarga kami. Biarlah kami mau persembahkan hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Satu pujian yang terakhir, kita percaya bahwa kasih Allah boleh terus bersama-sama dengan kita semuanya dimanapun kita berada. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi kita mau nyatakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Semuanya sama-sama kita mau angkat tangan. Dengan sukacitaku kan menari, kita mau lambaikan tangan kita, sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, sekali lagi, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sama-sama kita mau katakan selamanya.
Puji nama Tuhan semuanya. Mungkin kalau tadi di awal ada sedikit gangguan dan mungkin nggak sedikit ya. Jadi berjalan 10 menit tadi hanya kedengaran musik. Tapi puji Tuhan Tante Ervina sudah membantu banyak. Mungkin ada kesalahan ya kita para wanita gitu. Jadi tidak mengerti bagaimana harus mengotak-atik. Nah ini semuanya. Mohon maaf. Itu. Puji Tuhan. Thank you Debbie, thank you Iva. Semuanya Tuhan memberkati. Sampai ketemu Selasa depan. Baik. Pak Yuk pamit ya, pamit ya. Terima kasih Oke. Pak Vincent, Oke, terima yuk, kasih yuk. Debbie, terima kasih Fana. Oke, Ya. semuanya Thank you, Debbie Tuhan dan memberkati Eva. dan selamat Berkati Pak beraktivitas Vincent. kembali. God bless you. Tuhan memberkati semuanya.